Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Tunas Harapan, bertemu lagi dengan Ustadz Habib. Kita akan membahas tentang materi PAI. Kali ini kita masuk ke bab 8 dengan judul Qadha dan Qadar. Anak-anakku yang salih dan salihah, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, anak-anak punya teman banyak, tetangga, keluarga, dan sebagainya. Kalau anak-anakku perhatikan, Allah telah menciptakan mereka itu berbeda-beda. Dari semua hal berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya minimalis, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, dan sebagainya. Bahkan dari satu ayah dan satu ibu, anak-anaknya ternyata juga berbeda. Mulai dari tinggi badannya, bentuk wajah, kulit, rambut, bahkan tingkat kecerdasannya pun berbeda-beda. Maka kita mengetahui bahwa inilah ketentuan Allah. Jadi meskipun ayahnya satu, ibunya satu, ternyata anak-anaknya juga berbeda-beda. Inilah ketentuan Allah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Maka ketentuan inilah yang disebut dengan takdir. Tidak ada orang yang ingin atau tidak ada orang yang bisa minta dilahirkan dari seorang ayah yang pintar. Tidak bisa. Tidak bisa seseorang minta dilahirkan dari seorang ibu yang cantik, yang baik, dermawan, dan sebagainya. Tidak bisa. Orang tidak bisa minta dilahirkan dari keluarga orang kota atau orang desa atau orang terpandang dan sebagainya. Semua itu di luar kemauan dan kemampuan manusia. Karena semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini anak-anak kita akan bahas tentang takdir. Takdir itu penggabungan dari dua hal, qadha dan qadar. Qadha, qadar. Apa itu qadha, apa itu qadar akan kita ketahui. Yang disebut dengan qadha itu adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Itu namanya qadha. Zaman azali itu apa tuh? Zaman azali itu adalah zaman di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu. Itu zaman azali. Jadi dunia seisinya ini belum ada. Itu disebut zaman azali. Jadi sejak zaman azali itu Allah telah mempunyai rencana A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, rencana-rencana Allah sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qadha. Ini pertama, qadha. Yang kedua, qadar. Apa itu qadar? Qadar itu adalah perwujudan dari qadha. Qadar ini perwujudan dari qadha. Sebagai contoh, bahwa anak-anak itu dulu qadha-nya sudah ada. Allah merencanakan bahwa anak-anak itu akan nanti sekolahnya di SMP Islam Tunas Harapan. Di sana sudah ada, qadha-nya sudah ada. Nah, pada saat kalian daftar di SMP Tunas Harapan resmi menjadi siswa SMP Islam Tunas Harapan, maka pada saat itulah yang disebut dengan qadar. Jadi rencana Allah bahwa kalian akan menjadi siswa SMP Tunas Harapan kemudian diwujudkan. Nah, pada saat perwujudan qadha itulah yang disebut dengan qadar. Jadi qadha itu rencana, qadar itu adalah perwujudan dari rencana tersebut. Qadar digabung menjadi istilah yang populer adalah takdir. Ya, takdir. Takdir itu gabungan qadha dan qadar. Anak-anakku yang saleh dan salihah. Kita lanjutkan. Takdir atau qadha dan qadar itu ada dua jenis. Anak-anak harus tahu. Yang pertama adalah takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Saya ulang,
Takdir itu ada dua jenis. Pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Apa itu takdir mu'allaq? Anak-anak bisa menyimak berikut ini. Dalam bahasa Arab, mubrom artinya sesuatu yang sudah pasti, tidak dapat dielakkan. Jadi, takdir mubrom merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas setiap diri manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Contoh takdir mubrom adalah: 1. Datangnya ajal seseorang. 2. Usia seseorang. 3. Jenis kelamin seseorang. 4. Warna darah yang merah. 5. Bumi mengelilingi matahari. Dan 6. Bulan mengelilingi bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Suratun Nisa ayat 78. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Dalam bahasa Arab, mu'allaq artinya sesuatu yang digantungkan. Jadi, takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Dan hasil akhirnya tentu saja menurut kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Suratul Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Beberapa contoh takdir mu'allaq antara lain: 1. Kekayaan. 2. Kepandaian. 3. Kesehatan. Untuk menjadi pandai, kaya atau sehat, seseorang tidak boleh hanya duduk berpangku tangan menunggu datangnya takdir, tapi ia harus mengambil peran dan berusaha. Dengan demikian, jelaslah bahwa beriman kepada takdir bukan berarti kita hanya pasrah dan duduk berpangku tangan menunggu takdir dari Allah, melainkan juga berusaha mengubah nasib sendiri, berupaya bekerja keras mencari apa yang kita cita-citakan. Anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya anak-anak perlu tahu apa toh ciri-ciri seseorang yang beriman kepada takdir, ciri-ciri seseorang yang beriman dengan qadha dan qadar. Ada beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Seseorang yang beriman kepada takdir adalah: 1. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukan. 6. Tidak minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saleh dan salihah, demikian kita telah membahas tentang takdir atau qadha atau qadar. Berarti anak-anak sudah punya ilmu tentang qadha qadar. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah terjadi, itu merupakan takdir Allah, tidak bisa diulang. Yang belum terjadi kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diselamatkan oleh Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.